Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau nyobain handphone Samsung Galaxy A51. Ini adalah handphone Android yang paling laris terjual di tahun 2020. Kalian bisa cek datanya. Jadi gue baru ada kesempatan nyoba, jadi langsung aja kita unboxing dan coba-cobain aja kira-kira ada apa fiturnya. Langsung aja di Sistera, kita jadi review. Ini ada SIM ejectornya, terus di dalam kotaknya ada apa aja, kita lihat. Oke, nice, masih dapat casing jadinya. Casingnya jelly gini, lumayan tebel jelinya, enak juga, soft case, jadi cukup solid. Warna bening, ini ada panduan segala macam, kertas-kertas nggak kepake lah ya. Kita geser handphonenya, kita geser dulu, lihat dulu. Ini handphonenya gue yang warna white. Ini ada apa aja? Ini nomor email, nah pakai. Terus ini ada kabel chargingnya yang Type C tentu aja. Terus masih dapat earphone. Jadi lumayan karena masih handphone mid, masih ada earphone. Jadi headphone jack juga pasti ada. 15 watt harusnya. Jadi masih fast charging 2.0. Ya betul. 5 watt. 9 ampere 1,9 volt ya, 15 watt betul. Ini dia, dan ini handphonenya. Kita nyalain. Samsung Galaxy A51. Pertama kali megang handphone ini langsung ngerasa banget sih kayak megangin Galaxy S20 Plus yang lagi gue pakai sekarang. Dari berat-beratnya, tipisnya, slimnya, ini semua terasa banget sama. Sebenarnya layarnya lebih kecil, tapi karena mungkin bezel layarnya di sini pinggir-pinggirnya masih lebih tebal ya, jadi ini lebih tepatnya ngingetinnya sama Galaxy S20 FE yang baru aja rilis. Layarnya 6,5 inch juga sama-sama. Terus juga bobotnya nih sebenarnya lebih ringan karena di bagian belakangnya dia pakainya plastik. Ini plastiknya dicorak-corakin gini, kalian bisa lihat ada ini namanya Prism White yang punya gue. Jadi kalau kena sinar sudah kelihatan kayak pelangi. Ini Prism namanya. Ini buildnya rasa mewah sih walaupun plastik di sini, tapi terasa ya kan Samsung bilang plastik ya. Jadi secara desain ini cukup mewah. Terus di bagian sini kan kameranya langsung kalian lihat ini juga gaya-gaya udah sama banget sama Galaxy S20 series. Terus kalau bagian pinggir di sini kan dia aluminium. Terus di bagian kanannya ini buat tombol-tombolnya semua masih sama, semua di kanan aja, kirinya nggak ada tombol, cuma ada buat posisi SIM card dan ini ya buat micro SD-nya. Terus di bagian bawah masih ada headphone jack dan charger buat USB-C. Di sini ada speakernya dan di bagian atas nggak ada apa-apa lagi. Jadi buat build quality mantap sih, tipis, baterai gede, cukup ringan buat ukuran handphone segini. Gue bilang secara build quality bagus banget sih. Untuk di bagian layar nggak usah diragukan lagi lah, Samsung emang pembuat layar AMOLED udah salah satu yang terbaik di dunia sih. Ini jadi layar di depannya terang banget, ini 1080p, brightness-nya juga dia sampai 400 nits ya kalau di manualin. Kalau misalnya kalian mau autoin itu sampai 600 nits, jadi udah oke banget buat dilihat di ruangan terbuka ya, tempat banyak cahaya gitu. Ini udah enak banget buat dilihat. Dan dia karena ini flat ya, pinggir-pinggir yang nggak ada lengkungan, dia lengkungnya dari belakang ya, jadi gripnya juga enak, nggak ada masalah suka kepencet-pencet pinggirnya. Tapi efeknya jadi kelihatan bezelnya agak sedikit tebel kalau dibandingin sama Galaxy S20 yang bener-bener flagshipnya, kalian lihat tuh. Dan di bagian atas ini notch-nya juga dia udah namanya Infinity O. Ini jadi udah peningkatan dari kemarin yang Infinity U ya di Galaxy A50. A51 udah pakai Infinity O yang makin hari sih makin kecil sih ini. Terus satu lagi di sini udah kepasang anti gores ya, jadi lumayan banget, kalian nggak usah capek-capek beli anti gores lagi, udah kepasang. Untuk bagian performance-nya, si Galaxy A51 ini menggunakan chipset Exynos 9611 yang sama persis dipakai di Galaxy S6 Lite ya, di Tab Axis Lite itu. Jadi ini memang udah bener kategori chipsetnya middle dan digabung dengan RAM-nya ada 6GB dan 8GB. Internal storage-nya juga 128GB, jadi udah cukup gede, bisa buat di-upgrade lagi pakai micro SD. Terus kalau bilang performance-nya mungkin nggak banyak berubah ya dari si Galaxy A51 yang ada dari tahun lalu. Itu jadi dari segi benchmark atau juga buat kalau main game performance-nya sesuai lah dengan kategorinya emang middle.
Dan kalau dibuat mainin game yang paling keren saat ini, Genshin Impact pun bisa, cuma settingannya juga harus low semua. Kalau misalnya kalian naikin ke ininya, smoothness-nya di FPS dinaikin ke 60, langsung di overclock alias jadi cepet panas. Bagian softwarenya ini waktu begitu gue beli langsung gue cek update, dia udah dapat updatean One UI 2.5 ya, jadi udah Android 10-nya udah yang versi terakhir sebelum One UI 3 ya nih, jadi udah 2.5, posisinya sama persis dengan Samsung Galaxy S20 maupun S20 ini ya, S20 FE. Jadi bener-bener emang udah fitur-fiturnya semua sama, dari ada dia bisa dark mode, terus full screen gesture, ada screen recorder juga. Terus bahkan sampai ke kamera-kameranya juga dia udah dapet improve yang udah makin mirip sama si Galaxy S20 series. Ini dia udah ada kayak Pro Mode, terus ada single take, cuma dia masih belum ada buat pro videonya. Dan kalau bilangin software sih emang ini udah paling enak sih gue bilang, si software Samsung ya, One UI-nya udah cukup smooth, terus juga ikonnya gede-gede, memanjain mata banget lah pokoknya. Jadi emang fitur-fitur macam Galaxy S20 yang kemarin udah ada semua ya. Ini dia kayak udah ada edge panelnya buat ditarik dari samping, terus juga home screen-nya udah Bixby, itu udah ada semua sama. Jadi full screen gesture-nya juga bisa berfungsi dengan baik. Ada shortcut kayak Samsung Pay yang menurut gua malah nyebelin sih, ini langsung dimatiin aja deh. Untuk unlocking-nya atau biometriknya juga komplit, ada face unlock dan juga fingerprint. Fingerprint dalam layarnya bukan yang paling cepat, tapi kalau kalian ngerti trik buat nginstal fingerprintnya, cara masukinnya, itu jadinya hasilnya lumayan tepat lah. Walaupun nggak yang tercepat, tapi bisa dibilang 85% sampai 90% pasti kena sih. Kalau kalian bisa lihat. Kalau untuk bagian suaranya yang gua agak sedikit sayangin sih, walaupun emang cuma single ya, tapi suaranya ini kalau dikencengin sampai mentok rada-rada kayak pecah gitu. Ini cuma single, kalian bisa dengar di sini suaranya. Jadi kalau ditutup langsung hilang. Ini agak ganggu sih kalau lagi main game, otomatis kita kan suka nahan-nahan gitu. Tapi suaranya oke sih, sebenarnya cukup kenceng, cuma rada-rada pecah aja. Tapi kan nggak masalah juga karena masih ada headphone jack guys. Yang sambil main sambil ngecas itu nggak akan terganggu karena colokannya di bagian belakang dan juga udah komplit. Selain ada port A dan C, ada juga colokan HDMI buat pindahin layar ke monitor yang lebih besar. Untuk bagian baterainya sendiri gue belum coba sampai lama banget gimana, karena ini kan emang cuma baru hands on sebentar doang. Tapi dari yang gue ngerasain sih ini harusnya sih bisa dapat screen on time sekitar 5 jam. Itu harusnya cukup banget buat kalau kalian dipakai sehari-hari. Mungkin untung-untung bisa sampai 6 jam lah kalau misalnya kalian gak main game. Jadi emang layarnya ini kan udah masih 60 Hz gitu, dan juga baterainya 4500 mAh. Ini harusnya sudah kombinasi cukup ya buat seharian. Dan kalau kalian misalnya sampai lowbat, ini ngecasnya pun fast charge-nya ini masih yang 2.0, tapi itu memang yang paling umum, dan juga 15 watt itu paling gampang lah kalau kalian cariin. Jadi adaptornya di mana-mana gampang dibeli. Kalau untuk bagian kameranya emang desainnya udah kekinian banget lah, udah pakai back panel yang gede gitu kayak kompor induksi, terus juga dia punya lensanya udah pakai 4 lensa, dan benar-benar ngikutin kayak kekinian lah, semua HP-HP mid-range kan sekarang kayak gini. Jadi emang udah lensa utamanya pun pakai 48 megapiksel, terus juga digabung sama 12 megapiksel buat ultra wide-nya, dan ditambahin macro lens yang 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel untuk depth effect-nya ya. Dua yang terakhir itu masih gua menganggap itu cuma buat nambah-nambahin aja lah buat jumlah kamera, jadi kelihatan banyak. Sebenarnya yang kepake sebenarnya juga cuma 2 sih utama itu. Dan kalau buat settingannya kalian bisa lihat di sini udah komplit. Ini jadi ada single tap karena udah One UI 2.5 tadi ya. Terus juga ada Pro Mode di sini, tapi Pro-nya masih yang cuma gambar aja. Terus juga ada settingan itu kalian ada makro, ada night mode juga, light focus, super slow mo. Jadi udah hampir bisa dibilang mirip lah sama Galaxy S20. Ini ada juga si doodle mode-nya gitu juga udah ada semua ya. Yang kelihatan sedikit ngeganjel itu di sini kalau kalian misalnya dari foto biasa mau pindah ke ultrawide, ini ada sedikit kayak loadingnya tuh. Nah ini loadingnya agak gimana gitu, menurut gue agak kelamaan sih perpindahan lensanya, dan juga emang kualitas hasil fotonya bedanya lumayan antara kamera utama dengan si kamera ultrawide-nya.
Untuk hasil videonya sendiri, kalau menggunakan lensa belakang maupun depan itu mentok di 1080p aja, dan juga paling cuma di 30 fps, tapi juga udah cukup banget. Itu memang rata-rata kita ngerekam kayak gitu sih. Handphone ini memang ditujukan buat yang pengguna umum aja, casual, nggak terlalu gimana banget, nggak terlalu canggih. Tuh, kalian bisa lihat di sini udah 1080p sampai 4K juga bisa. 30 fps buat kamera depannya sama. Ini hasil perekaman pakai kamera belakangnya E51 dengan 1080p. Oh, ini pakai kamera depannya 51, coba sambil lari juga. Nah, kira-kira kayak gitu hasilnya guys. Jadi itu dia tadi guys, Samsung Galaxy S51. Jadi memang gak heran kan kenapa si handphone ini jadi handphone Android paling laris di dunia di tahun 2020. Karena emang secara build quality dan overall semua ini handphone udah bisa dibilang udah top of the line lah. Tapi kalau misalnya kalian lihat dari harganya sekarang ini pas setengah juta, ini bukan yang paling kencang secara value ya. Kalau kalian lihat dari performance, karena dengan harga segitu banyak banget pesaing-pesaingnya sekarang, macam-macamnya Realme, kayak si Xiaomi, Redmi itu sekarang harga segitu udah dapat performance yang lebih kencang. Cuma kan secara merek emang nggak salah, Samsung emang beda kelas lah. Kalau kalian misalnya nongkrong ke tempat orang, nggak usah jelasin lagi nih handphone apa Samsung, oh udah tahu gitu kan. Jadi kalau emang kalian yang nggak mau pusing beli handphone all-rounder dengan harga budget segitu, gue sangat merekomendasi Samsung Galaxy S51. Itu aja dulu, jangan lupa klik like, subscribe, and comment ya. Gue Agus, Mr. Gadget Review. See you next time.